Walaupun sebenarnya sih penanganannya nggak terlalu ribet ya, cuman dia itu saya bilang tadi nyebelin ya, kecil nyebelin. Kadang-kadang nggak kedeteksi sih Pak. Ketemu lagi dalam vlog saya yang terbaru. Hari ini kebetulan hari libur, tanggal 1 Maret 2020. Saya kebetulan lagi mau rencana visit ke ruangan, ada beberapa pasien saya. Nah, salah satunya ada pasien dengan perdarahan. Ini agak menarik kasusnya. Ternyata karena disebabkan oleh karena miom, tapi miomnya jenisnya agak berbeda dengan miom seperti biasa, namanya miom geburt. Oke, saya rasa menurut saya sih ini menarik ya, bisa saya share untuk bunda-bunda di rumah. Oke, kita lihat dulu pasiennya, nanti kita sambil diskusi lah sama bidan-bidan sama perawat saya yang ada di sana lah tentang kasus ini. Yuk, check it out. Siang dok. Berapa pasien hari ini? Hari ini ada 3, satu lagi yang satu post-seksio, 2 yang perdarahan. Kayaknya ada kasus menarik kemarin yang miom geburt. Iya, ada miom geburt. Habis sekarang udah bagus, pasca transfusi 750 cc 9,4. 9,4 ini kan setelah habis op ya? Setelah operasi. Oke, good. Sekarang kondisinya gimana? Tensinya bagus? Tensinya bagus, pasien kondisinya bagus dokter. Ada keluhan nggak? Masih flek-flek nggak habis operasi kemarin? Fleknya ada tapi nggak banyak dokter. Masih flek ya? Hah? Masih flek ya? Masih sedikit tapi. Oke lah, good. Yuk kita lihat pasiennya sebentar. Yang ini aja dulu ya, yang kasus miom geburt. Boleh dokter. Fitri ya? Iya, Ibu Fitri. Sebenarnya sih penanganannya nggak terlalu ribet ya, cuman dia itu saya bilang tadi nyebelin, kecil nyebelin. Kadang-kadang nggak kedeteksi sih Pak. Nggak kedeteksi kenapa? Ya karena dia kecil. Terus kadang orang nggak oh ini pendarahannya apa sih? Kita lihatnya di atas, padahal dia di bawah. Kan itu kadang nggak bablas tuh. Dan ini juga memang kecil, cuma 2,3 cm, nggak terlalu ini kan ada kemarin ada saya kasih ya. Tapi dia bukan pendarahan terus. Ini berhubungan darah nggak? Ini berhubungan darah gitu. Pasti nggak nyaman bagian bawah. Keluhan paling besar itu ya pendarahan yang bawah. Itu pendarahan yang berat itu sampai anemis. Kalau nggak ditanganin nggak tahu bisa sampai 5. Cuma jarang sih, paling banyak beberapa orang 6 sih. 6 yang pendarahan terus karena ini kan akut. Pada penanganannya ya cuma kita ekstirpasi aja. Ekstirpasi cuma tinggal dipelutir, kita keluarin, dikerok sedikit, dibersihin akarnya, udah selesai. Paling gitu. Karena kemarin juga saya udah periksa ini sih, insya Allah sih oke untuk kondisi. Tapi tetap kontrol ya. Seminggu, nanti kalau memang udah bagus, kontrol berkala itu penting. Jadi kalau kontrol berkala itu berapa ini Bu? Kalau memang nanti oke, bisa 3 bulan, 6 bulan, bisa setahun. Oh, bisa 3 bulan. Miom geburt itu bagus tuh. Untuk pelajaran tuh oke banget. Ya, kenapa ya nggak terdeteksi ya sama dokter? Karena kan pertama dia masalah darah, udah begitu betapa ini tapi nggak terdeteksi walaupun yang geburt itu dokter. Ya, iya sih sebenarnya kalau misalnya untuk kasus miom geburt itu beda ya sama miom yang lain. Itu insidennya cuma sekitar 20-40%. Dan masalahnya kalau miom geburt itu kan di bagian bawah vagina. Nah kadang-kadang nggak kedeteksi karena jarang periksa lewat bawah. Sebenarnya itu paling gampang didiagnosis. Kalau pemeriksaannya komplit itu gampang sebenarnya. Mungkin karena dia USG di atas aja, tapi nggak di. Iya bisa aja nggak kelihatan. Makanya itu kan kalau misalnya mau tahu miom geburt itu sebenarnya agak beda sih yang namanya miom geburt. Ada kertas nggak? Nah, coba. Ya, oke. Ini kalau misalnya mau ini saya kasih di sini. Kalau mau lihat miom geburt tuh kayak gini ya, agak berbeda ya. Ini Ibu Fitri. Kita gambarin ke sini dulu ya. Oke, jadi gini. Kita harus tahu dulu organ reproduksi ini kasusnya jarang Dira juga ya. Nanti saya gambarin aja. Kita harus tahu dulu yang namanya organ reproduksi ya. Ya, kita gini ya, kita gambar ya. Ini kira-kira lah ya. Oke, ini kan saluran reproduksi, ini saluran tuba, dan ini kan rahim ya. Nah kalau misalnya kasus yang seperti Bu Fitri yang tadi ya, yang tadi
itu dia di sini, dia betul-betul di ini vagina ya, sorry ya, ini vagina, ini mulut rahim ya, mulut nggak ada, kita nggak punya warna merah ya, lebih enak. Nah ini mulut rahim, ini rahim ya. Ini level ini merahnya. Oh yaudah. Nah kalau misalnya yang kemarin miom yang tadi ya, sorry kalau yang kemarin itu miomnya itu dia benar-benar dia punya bertangkai. Dia itu sebenarnya termasuk miom submukosa. Dia bertangkai, dia keluar kayak gini. Ya Pak Jal. Ayo Bang, nimbrung Bang. Lihat. Nggak, ini ngomongin tentang miom. Nih miom. Sebenarnya kalau misalnya miom yang kemarin dia bentuknya di sini, di bawah, di bagian bawah. Inilah kenapa dibilang miom kebut. Makanya sulit dideteksi. Kadang-kadang kalau misalnya kita USG lewat atas itu nggak bakal kelihatan. Kita harus periksa lagi lewat bawah. Nah kalau miom ini juga sebenarnya beda ya. Miom kebut ini kenapa insidennya beda? Karena dia di bawah, di dalam vagina. Dia kayak semacam dilahirkan dari mulut rahim ke vagina. Tapi kalau miom yang lain beda. Ini kan miom ada yang lewat kalian nih Bang Jal, apa namanya? Dia miom itu ada yang namanya submukosa, jenis tipe-tipenya. Subserosa tuh di luar. Nggak punya anak lagi. Miom, beda tergantung lokasi. Makanya ini harus tahu dulu lokasi. Ini CS ya. Ini kalau misalnya pengen tahu juga ya. Kalau miom itu sebenarnya ada tipe-tipenya. Kemudian miomnya ada di luar, namanya subserosa. Dia ada yang pedunculeted, ya. Ya kayak gini juga ada. Dia ada di dalam juga ada, namanya submukosa. Satu lagi yang di otot, namanya intramural. Nah yang miom gebut ini itu bagian dari submukosa, cuman dia bertangkai dan dia kayak keluar ke vagina, ke jalan lahir. Ini kasus kemarin Menjal. Jadi ada kasus apa namanya miom yang di jalan lahir. Tuh datangnya karena ini ya perdarahan. Lumayan sih ini kasusnya. Ya oke sih. Sebenarnya ini penanganannya simpel, nggak terlalu ribet. Cuman kadang-kadang sulit dideteksi, orang nggak terlalu ngeh. Biasanya sih yang bahaya justru sebenarnya ini nggak bahaya ya, nggak bahaya. Yang bahaya tuh justru karena dia perdarahan banyak bisa buat anemia. Kalau nggak ditanganin perdarahan terus, HB-nya bisa rendah kayak pasien tadi yang Petriani. Itu dokter kata apa tadi? Bisa hamil nggak nanti itu? Apanya miom? Miom. Oh tergantung, kalau misalnya kan ini ada apa namanya, ada lokasi. Lokasinya. Kalau misalnya ya kadang-kadang memang ada tipe miom yang bisa mengganggu infertilitas, sulit punya anak. Miom yang mana? Miom yang dekat sama ini kan rahim nih, ini apa ruangan rahim. Nah kalau miomnya dekat dengan ruangan rahim, kalau misalnya dia di sini atau di sini itu makin lama akan besar, nanti akan ke tengah. Atau ada namanya intrakaviter ya, jadi di sini. Nah kalau kayak gini kan, nah kalau misalnya kita hamil kan bayinya di dalam nih, kan nggak mungkin nih ruangannya diambil sama orang lain, sama apa misalnya ada massa padat, ada tumor di dalam, ya nggak pasti jatuh. Tapi kalau misalnya kayak tadi Bang Jang nanya, kalau misalnya di luar ukurannya cuma kecil, ada pedunculeted gini kecil, harusnya sih nggak ada masalah. Cuma masalahnya kalau misalnya di luar, seandainya dia makin membesar, dia bisa ganggu saluran organ pencernaan, organ yang di sekitarnya, kayak saluran pencernaan, kayak usus dan yang lain. Jadi kalau misalnya terlalu besar, terus dia apa namanya kepencet sama anus, misalnya apa usus besar, bisa sulit buang air besar, atau sama vesika apa kandung kencing, bisa sulit kencing, biasanya kayak gitu. Menarik sih nih kasusnya. Kalau miom ini apa? Sering kejadiannya gimana dokter? Kejadian apa nih? Sama pasien tuh penyebabnya sering. Penyebab. Oh iya, sebenarnya nih kalau dibilang penyebab sih mostly nggak diketahui ya. Kalau ini nggak diketahui, cuma dia estrogen dependent. Jadi karena pengaruh, kita percaya bahwa itu karena pengaruh estrogen. Makanya untuk yang kayak gini itu nanti akan berhubungan sama makanannya gimana, itu akan mempengaruhi semuanya. Karena estrogen, pengaruh estrogen. Makanya kalau untuk apa namanya kebanyakan yang biasa menderita miom secara keseluruhan general itu usia reproduksi. Kalau untuk miom gebut itu sekitar di atas 30-an, usia di atas 30-an.
Itu sih. Beda apa? Beda miom sama kista. Nah ini menarik nih, tapi sebenarnya beda ya. Kalau misalnya lihat organ reproduksi ya, ini kan ada, ini tahu ya, siapa namanya? Ya, ini. Oh ini kan saluran reproduksi nih, rahim nih. Ini kan saluran peranakan. Ini ada telur ya. Sebenarnya pastiin dulu miom sama kista dari bentukannya itu sebenarnya beda. Tahu bakso? Nah bakso itu isinya kan daging. Nah kalau misalnya daging itu miom itu ibarat kayak solid, padat, nah, itu miom. Tapi kalau kista ibarat kayak benda benjolan ya, tapi isi cairan Kayak balon isinya air gitu ya. Iya, jadi tapi ada yang orang bilang kan kalau misalkan nggak mau hamil ada kristal dimakan sama kristal itu. maksudnya gimana? Dimakan sama kristal dulu. Kista. Hamil bisa menghilangkan kista. Ah itu ada persepsi yang salah ya. Hamil itu Kalau ada hamil ini. kistanya hilang, Ah, ya kan Pak? ah. Tapi kan sebenarnya ya dokter ya. enggak sih kalau yang namanya Ini. hamil itu tidak akan menghilangkan Kristal. kista. Nggak akan. Sama juga kayak miom, hamil juga nggak akan menghilangkan miom. Karena itu nggak mungkin, karena beda. Bahkan sebenarnya kalau khusus untuk kayak seperti kasus ini kayak miom ya, hamil itu justru bisa meningkatkan miom. Karena hormon tadi dokter ya. Mungkin aja pada saat dia hamil, misalnya mungkin apa tetangga ya? Kalau misalnya saudara, apa? Tetangga. Kalau misalnya dia misalnya awalnya miom, terus tiba-tiba di USG nggak ada, mungkin aja nggak kelihatan karena pengaruh dari mungkin usia kehamilannya udah besar. Tapi yang jelas dia nggak akan menghilang. Mungkin aja pada saat itu ukuran kalau misalnya ada miom ukurannya kecil, jadi nggak terlalu mempengaruhi bisa. Kalau kista nggak bakal hilang dengan hamil juga, pasti masih ada. Gitu. Makanya harus kontrol untuk konfirmasi biasanya. Ya, makanya kalau misalnya kalau untuk tetangganya Bang Jal tuh better habis lahir hamilnya kalau dihamil lahir dulu. Setelah itu setelah lahiran sekitar 3 bulan lagi USG ulang. Mau dia ada kista ada miom nanti akan lebih kelihatan jelas. Jadi intinya hamil dulu. Kecuali pada saat hamil miomnya besar banget. Itu bisa mengganggu dan kita harus confirm dulu nih lokasinya di mana. Kira-kira mengganggu banget nggak? Karena kadang-kadang untuk beberapa kayak hamil kalau dia misalnya kayak hamil semester pertama misalnya miomnya besar nih, apalagi di dekat ruangan, itu bisa buat keguguran, dia kan buat kram, keguguran. Kalau semester 2-3 bisa buat hamil prematur. Atau ibarat kalau misalnya dia di ruangan, ya, bayangin di rumah nih ya, terus agak penuh ada barang, terus orangnya penghuni, dia nggak bisa tumbuh, dia nggak akan tumbuh. Dan dia bisa pertumbuhan janin terhambat, dia bisa mengecil. Untuk beberapa kasus bisa, kembali lagi tergantung jadi jenis miomnya. Itu sih. Itulah sebenarnya mungkin kalau terdeteksi nggak sampai HB-nya nggak sampai drop dokter ya. Awal sedikit Pak. Ini sebenarnya pasien juga nggak tahu nih pernah USG. Kemarin kan waktu anamnesa pasiennya bilang udah pernah USG di beberapa dokter, cuman nggak nampak. Nggak nampak ya. Karena mungkin Karena posisinya di bawah. Itu. Ini nggak nampak gitu ya. Ini sebenarnya nggak bahaya, cuman yang bahaya anemia ya itu yang buat dia Anemia, bahaya. terus ya. Oke lah. Apa adik? Ini jadi kayak diskusi nih. Ada yang mau ditanya lagi? Udah deh. Ani katanya Oh waduh. ya Ani, lupa namanya. Itu sih ini lumayan sih. Oke. Kalau misalnya nggak ada masalah sih udah boleh pulang sih. Iya. Disuruh kontrol seminggu dokter ya, sesuai dengan jadwalnya. Oh iya satu lagi nih yang paling penting untuk kekambuhan ya. Kalau untuk kondisi kayak gini kan kita harus tahu faktor resiko dulu ya. Faktor resikonya kalau khusus untuk miom ini biasanya yang paling kuat itu genetik. Oh, Ada bakat bawaan. Bawaan. Itu faktor resiko. Jadi kalau misalnya ada resiko kamu bisa aja. Cuman kan nggak harus jadi miom gebut, bisa miom di tempat lain. Makanya perlu kontrol teratur. Nah kalau misalnya faktor resiko lain, kalau misalnya selain kayak apa namanya tadi genetik, KB, kontrasepsi, kalau misalnya yang estrogen terlalu tinggi, atau misalnya yang obesitas, merokok, banyak merokok nggak? Merokok atau alkohol, terus sama makanan banyak. Makanan kayak gini tuh biasanya orang-orang yang kurang makan, kurang sehat lah.
misalnya nih terlalu banyak daging merah, kurang sayur, kurang buah, banyak makan gula, banyak makan lemak, itu diet tuh harus benar-benar bagus. Makanya kalau misalnya pencegahan bisa kita lakukan olahraga, berat badan diturunin, diet makanan jauhi gula, lemak, kemudian yang mengandung estrogen lah, daging-daging merah dikurangin ya, saya nggak bilang pantang makan ya, dikurangin. Terus jangan rokok sama alkohol ya, intinya yang Kalau alkohol nggak ada, rokok. kan cewek ini. Ada juga cewek yang merokok. Oh iya, betul. Dan yang paling penting nih diantara semua pencegahannya bisa kontrol teratur. Kalau misalnya memang belum pernah punya miom, terus tapi punya bakat, misalnya keluarga atau nenek atau punya miom, Makanya merokok. ya, ya udahlah, itulah pokoknya ya sih. Oke, kalau misalnya itu ya kontrolnya itu setiap kalau misalnya belum punya basicnya, punya miom bisa kontrol setiap 6 bulan atau 1 tahun boleh. Tapi kalau misalnya misalnya bekas operasi emang udah ada, bisa per 3 bulan. Habis kontrol per 6 bulan untuk confirm, kan itu cuma satu-satu cara untuk mendeteksi miom. Kalau kita nggak kontrol ya nggak tahu. Kalau nggak kontrol nggak tahu. Udah besar gitu ya. Ya, oke lah, sip. Alhamdulillah dokter, makasih Semoga banyak bermanfaat deh. informasinya. Ya. Thank you ya. Oke, cukup sekian vlog saya hari ini. Ini kebetulan saya juga baru habis visit. Pastinya semoga bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah. Seperti biasa, jangan lupa untuk sehat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.